terberat waktu kita mengoperasi pesawat Aerogen, ya pastinya cuaca yang karena waktu itu cuacanya tadi sudah dibicarakan sama beliau sampai 24 sampai 5. Sedangkan saat kita melaksanakan penyelaman, sebaiknya itu kita tidak dapat di pagi hari. Orang awam masalahnya begini, misalnya berapa meter tadi tidak ini 35 meter harus menyelam. Nggak ada bayangan dari itu, oke itu dalam. Di mananya itu ada risiko hidup dan mati. Jadi kalau teknis penyelaman ya, ini kita ngomong aja bahwa penyelaman itu berbahaya pada saat kemiskinan. Jadi kita dibatasi waktu gitu. Sedangkan kita mencari ya, karena ya situ tadi ada semangat yang terlalu besar. Kadang kalau kita tidak bisa mengontrol itu malah terlupa untuk bahwa kita dibatasi waktu gitu. Kenapa harus dibatasi waktu? Ya itu teknis penyelaman seperti itu ya, ada membahayakan bahwa risikonya memang nyawa. Dan kadang-kadang harus mengalahkan ego. Ya. Jadi sekarang pemerintah sudah melakukan tanda-tanda nih, tapi kita terbatas waktu yang sudah habis ya. Namun kita harus cari cara bahwa bagaimana tanda itu bisa tetap kita dapat tanpa harus kita menyanyiakan waktu yang ada, maksudnya melewati waktu yang kita sama waktu. Waktu itu kan pesawat Air Asia itu ditemukan dan hampir semua, bisa dibilang hampir sebagian besar penumpang dari dalamnya. Anda termasuk yang juga masuk ke dalam pesawat. Nah, jadi ada beberapa korban yang kita selamatkan itu masih terjebak di pesawat. Jadi dia masih dalam safety belt dan kulit kabel pesawat itu, karena bunyi pesawat itu dia ringsek ya. Nah, pada awalnya kita pas kebetulan saya juga tadi sama Pak Soandi ya, jadi kita masuk ke dalam bertiga ya, dengan tim yang lain juga ada. Begitu masuk dalam kita nggak sempat melihat sih, karena bentuk dan warnanya itu sama dengan warna pasir. Karena sisirnya juga ada sih. Dan begitu kita masuk, saya yang membuat saya merasa itu ini apa gitu kok ganggu kamera saya, rupanya rambut gitu ya, ternyata ada yang perempuan ya, cuman sudah tidak bisa kita jelas gitu. Yang saya coba buka masih bisa dibuka setidaknya kita bisa jelaskan. Itu termasuk upaya berat juga ya, untuk mengangkat jenazah penumpangnya dalam pesawat. Karena waktu dia terlilit kita ada kesulitan melepas sebenarnya dapat dengan tertarik, tapi untuk melepas di sana berbeda kita harus potong waktu itu. Kalau kita lepaskan satu orang. Bagi Anda yang menyaksikan acara ini, saya tahu orang kami perbincangan bisa jadi membuat Anda harus mengingat sesuatu tentang keluarga yang dicintai, terutama Anda yang ditinggalkan oleh keluarga dari peristiwa-peristiwa yang sedang kami bicarakan. Percayalah, hati dan doa kami selalu bersama Anda. Malam hari ini yang ingin kami bagi adalah bagaimana di setiap peristiwa bencana itu kita memiliki orang-orang yang juga mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan nyawa manusia. Dari upaya evakuasi Asia ini, ada nggak yang mengubah pandangan hidup Anda atau yang selama ini Anda pegang, Anda rasakan, tapi dari pengalaman ini ada yang berubah? Ya, banyak yang berubah namanya kami. Terutama seperti sekarang pertama dan masa juga ya, semenjak saya masuk bersama. Jadi melihat korban-korban seperti itu, saya kalau orang awam mungkin ada yang bilang takut nggak ada korban seperti itu ya. Kalau saya justru malah pikiran saya jadi kasihan gitu. Pengen cepat-cepat tolong. Walaupun kita nggak kenal apa ya, sudut pandang saya berubahnya seperti itu. Jadi melihat apapun itu sudah nggak melihat belakang siapa. Dengan bertanggung jawab saya tolong. Pak Sinaga, salah satu yang juga Bapak Ibu adalah tsunami ya Pak ya? Tsunami di Aceh maupun di Mentawai. Tsunami Aceh dan Mentawai. Itu memang saya sendiri ada di Aceh waktu itu, memang itu sebuah pengalaman yang luar biasa. Tapi pasti apa yang saya saksikan tidak ada apa-apanya dibandingkan Pak Sinaga yang harus menyelamatkan nyawa manusia, termasuk menguburkannya. Apa waktu itu bagaimana Pak Sinaga? Kalau di tsunami kami begitu terjun ke lapangan,
tantangan ini sudah ketemu saudara. Itu yang membuat hati kita yang berat. Jadi pada saat kita melaksanakan evakuasi itu, kita merasa bagaimana nantinya kami ini ke depannya. Karena melihat saudara-saudara kita yang sudah jadi korban yang sudah jadi mayat, itu kita jadi merasa sedih juga pada saat itu. Meskipun Anda sebagai tim penyelamat sesungguhnya melihat peristiwa-peristiwa ini bukan sesuatu yang baru ya, tetapi toh dalam setiap upaya penyelamatan itu tetap menggugah hati Anda. Jadi bukan jadi orang yang apa istilahnya tidak punya feeling lagi gitu, tetap aja ada. Betul. Jadi di setiap kita turun di medan tugas, khususnya saya operasi saya di Mentawai itu paling mungkin lagi. Ini mungkin saya bicara ke Mentawai lagi. Kami berangkat ke Mentawai itu dari Medan. Pada saat itu saya kepala seksi operasi di Medan, dan bawa tim 6 orang dan saya bawa kru TV One pada saat itu. Kami mencari, kemudian kita evakuasi, dan kami juga langsung menguburkan. Karena kenapa kami menguburkan? Tidak ada penduduk yang mau mengurusi korban-korban ini. Jadi sampai pada level untuk sampai pada aksi tindakan menguburkan. Ya, Anda harus urus juga. Betul. Ya. Anda bertiga juga siapa yang ikut dalam mencari dan evakuasi pesawat Sukhoi? Pak Sinada juga. Betul, saya juga termasuk Sukhoi. Ini juga saya baca salah satu yang berada dalam kondisi yang sangat suram. Bisa cerita nggak Pak Sinada? Ya, jadi memang setelah kita mendapatkan berita ini, kita langsung diinstruksikan menuju lokasi selesai. Perjalanan kami ke sana harus menginap karena memang perjalanan kita sangat-sangat sulit, tidak semudah yang dibayangkan. Kenapa saya sebutkan tidak semudah yang dibayangkan? Kalau kita melihat gunung kan hanya mulus, begitu kita masuk ke dalam gunung itu sendiri, ada jurang, ada tebing, dan lain sebagainya. Itu yang sebenarnya orang awam tidak terlalu tahu ya. Betul. Tadi di gunung, kenapa lama kok nggak ketemu gitu? Karena tidak tahu bahwa di dalam lokasi gunung itu sendiri itu luar biasa ya. Ya. Jadi ada kecuramannya, ada ketinggiannya. Belum lagi memang kalau ini kan memang menabrak tebing gunung kan. Jadi harus saja ada di dalam. Pak Sinada bagaimana waktu itu beratnya? Sekali lagi silakan. Jadi Supaya orang dapat gambaran kalau Anda sendiri sebenarnya bisa ketika mencari badan pesawat, menggunakan badan pesawat itu sesungguhnya juga sedang mempertaruhkan nyawa. Jadi pada saat kami menuju kereta itu, setelah kami di titik ketinggian menuju ke bawah di sana, kami sampai menyambung tali, saking dalamnya tulang tersebut. Kami bawa tali biasanya hanya panjangnya kurang 50 meter. Kemudian pada saat pertengahan, tim kami harus menyambung tali untuk sampai ke dasar. Inilah problem-problem yang dihadapi di lapangan. Kalau kita hanya membawa tali 50 meter, berarti kita
benar-benar lumpuh kan? Waktu itu benar-benar lumpuh karena korban ini berada di lantai dasar. Lantai dasar, sedangkan di lantai 2 dan 1 itu sudah lapang dengan tanah. Jadi prosesnya kita ke dalam itu sangat berat sekali karena kita harus jalan jauh ke dalam atau merayap baru kita sampai di korban. Anda harus merayap karena bangunan itu kan sudah runtuh, Anda nggak mungkin jalan lagi kan, itu sudah totally breakdown gitu. Hotel itu sudah benar-benar hancur. Jadi Anda merayap masuk. Saya teman-teman mereka dalam karena di dalam itu prosesnya apa ya? Kalau berdiri tidak bisa, jadi mereka ke dalam, sampai dalam posisinya hanya bisa dilakukan untuk berbuat banyak di dalam itu agak susah. Karena kalau kita bergerak terlalu banyak, atau kita menggunakan peralatan yang besar, itu malah bisa membahayakan tim yang ada di dalam. Karena gerakan yang ada di sekitar situ, gerakan yang kecil atau besar, bisa saja hotel itu untuk kembali. Makin lucu. Bagaimana dengan merayap Anda bisa menyelamatkan nyawa orang? Jadi saya gambarkan untuk mencapai korban yang di dalam, kita harus merajut karena sebenarnya itu kalau badannya lebih besar bisa itu nggak bisa ke dalam. Jadi posisinya itu kita mengacu sedikit ke dalam baru kita jongkok untuk mencapai korban waktu itu Dewi dan Natasha. Di sana posisinya kita ke dalam hanya bisa duduk berlutut ataupun jongkok. Baru kita menggunakan peralatan yang kita gunakan, yang kita punya, khususnya alat respirasi, dibantu lagi dengan teman-teman lainnya, peralatan lainnya, baru kita bisa mengeluarkan. Itu pun prosesnya lama. Dari dini hari kita bisa mengeluarkan Natasha waktu itu jam 12 siang dan Dewi sekitar jam 3 sore. Baru kita bisa keluar. Jam berapa? Jam 3 sore. Jam 3 sore. Dan itu kira-kira berapa jam? Kejadiannya. Untuk menyelamatkannya? Kalau saya sendiri, kalau tim yang lainnya dari dini hari sudah. Kalau saya dan teman-teman dari Jakarta, kita pulang pagi, kita ganti-gantian ke dalam. Bahkan ada yang tidak mau diganti karena mungkin teman-teman berpikir orang ini kita dapat hidup di depan mata, kita tidak bisa tinggalkan dia sampai dia harus meninggal di depan mata. Kita harus bawa dia turun. Apa kepuasan dari pekerjaan ini Pak Senada? Kepuasan tidak bisa terukur sebetulnya, karena memang tugas kami pada sama-sama memang menyelamatkan. Kalau yang kita selamatkan itu bisa selamat dan kembali ke keluarga, itu adalah kebahagiaan kami pribadi. Karena kalau kami hanya mengevokasi yang sudah dari mayat, maaf, itu sudah hal yang biasa. Tetapi proses evakuasi yang selamat ini membutuhkan waktu, membutuhkan pikiran dan peralatan yang khusus untuk mengeluarkan korban yang di dari Pak Suwandi, ada waktu salah satu contohnya bisa menyelamatkan nyawa Natasha waktu longsor atau sebuah hotel ambruk. Apa kepuasan Anda berjalan? Kalau dibilang puas saat operasi, kita sebenarnya tidak puas karena itu adalah cerita saudara-saudara kita. Anda justru sebenarnya tidak Iya, merasa puas. saya tidak merasa puas. Bahkan pertama kali saya lihat Natasha, mohon maaf buat keluarga Natasha ini, itu saya cuma merasa gimana kalau saya jadi seorang bapak Natasha, saya cerita sedikit. Natasha itu dalam posisi dipeluk sama bapaknya. Bapaknya sudah meninggal dunia, tapi untuk melindungi anaknya justru saya seringnya di situ. Gimana kalau kita berada di posisi seorang bapak yang melindungi anaknya sampai bisa hidup? Kenapa di depan mata kita ada hidup? Kenapa tidak kita mau sampai selamat sampai orang tuanya dalam waktu dulu yang meninggalkan? Artinya kadang-kadang ada penyesalan juga ya buat Anda ketika menyelamatkan Anda tidak bisa datang tepat waktu atau tidak bisa mengeluarkan mereka hidup. Kita akan mengembalikan membawa korban kepada keluarga dan keadaan selamat itu harapan kita. Tapi terkadang namanya musibah yang kita terima itu informasinya pasti setelah menjadi musibah, pasca musibah itu terjadi. Nah, terkadang yang menjadi hambatan bagi kami adalah informasi yang telah terlambat. Itu yang membuat jalan. Kalau informasi secepat mungkin pulau masalah akan tiba di lokasi. Kami kembali.